Kalau ada yang boleh kekal, itu semakin cinta sama Allah, nikmat, harapan dan ketakutan akan semakin sama. Mesra-mesra, senang-senang, atau lagi membahas diskusi soal anak sampai kelewat waktunya, sampai jam 12, jam 1. Kalau tidur jam 1 takut ketiduran, bangun salat subuh, belum salat tahajud. Boleh enggak saya salat malam sebelum tidur? Ya boleh, daripada sia-sia. Ada orang berkata harus tidur walaupun sebentar. Maksudnya sebentar? Sampai saya pernah baca di salah satu komen, dia bilang wajib tidur sebelum salat malam, walaupun hanya tutup mata sebentar terus buka lagi. Bukan namanya tidur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ajaran yang membebani kita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang sudah biasa tidur dan bangun tahajud, teruskan, itu lebih baik. Tapi yang belum terbiasa, malas-malasan, suka tidur dan ketiduran, syukur-syukur bangun subuh
daripada tidak salat witir dan salat malam, tertulis nama kita menjadi ahli tahajud, mendingan kita salat baru tidur. Ada orang bertanya, gimana kalau saya salat malam, tutup witir, kemudian saya tidur, tiba-tiba saya bangun, saya lihat jam, masih ada 40 minit belum azan subuh. Boleh enggak saya tahajud lagi? Boleh, tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan 2 kali witir dalam satu malam. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Faham bu? Alhamdulillah, Islam mudah. Kalau ada, selalu ada harap. Apa yang kita harapkan? Ridha Allah. Di bawah ridha Allah pasti surga. Masa ada orang-orang beribadah tapi tidak mengharap surga? Terus maunya apa? Mau neraka. Harap surga dan takut neraka. Tapi lebih daripada harap surga dan takut neraka, yang membuat kita mau mencintai Allah, mau beribadah kepada adalah rasa cinta. Itu yang paling tinggi. Contoh, ibaratnya seperti burung. Kira-kira burung tanpa kepala bisa terbang enggak? Burung dengan kepala tapi tidak ada sayap bisa terbang enggak? Itu orang mukmin. Kepala adalah cinta, 2 sayap harap dan takut. Harus 3-tiganya ada supaya hubungan kita sama Allah semakin baik, bisa terbang. Tapi kalau kepala ada cinta sama Allah, ada orang cinta tapi ibadahnya tidak jalan, tidak ada harap, tidak ada takut, tidak ada perasaan sama sekali, tidak bisa jalan. Sampai ada orang berkata, aku tidak, kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, ya tidak apa-apa, saya ikhlas kok. Masa begitu doanya? Ya Allah, saya kalau tidak diizinkan masuk surga, ya tidak apa-apa. Itu namanya orang beribadah tapi tidak ada harapan, tidak mau harap ridha, tidak harap surga, tidak takut neraka, ya tidak apa-apa. Itu tidak bisa. Cinta ada, rasa harapan ada, dan juga takut ada. Takut amalan ibadahnya ditolak, takut tidak diterima, takut tidak sempurna, takut sia-sia. Iman ada yang amalannya sia-sia, ada. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang merugi adalah yang datang di hari kiamat. Dia merasa dirinya telah berbuat banyak kebaikan, tapi kenyataannya di hari kiamat merugi semuanya karena mereka tidak ikhlas lillahi ta'ala. Sia-sia. Kalau orang mukmin, dia takut amalannya jadi sia-sia. Dia takut amalannya menjadi riya. Berarti ada sifat takut. Jadi kembali lagi ingat, seperti burung, kepalanya adalah cinta, rasa cinta. Dua sayap harapan dan takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ada orang bekerja, apa yang diharapkan? Upah. Masa dia mau bekerja, ya terserah bos, kalau mau kasih gaji boleh, tidak mau kasih tidak apa-apa. Ada yang mau enggak? Tidak ada yang mau. Kalau dipotong aja pasti dia ngamuk. Pak, kenapa dipotong gaji saya? Oh, karena sudah 3 kali telat, karena denda, karena hukuman. Allah juga maha adil. Yang berlaku kita sama manusia berlaku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun maha adil, Allah lebih banyak menjalankan kasih sayangnya kepada kita daripada keadilannya. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Surah Fatir, surah 35 ayat 45. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap salah, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Itu namanya adil. Karena sistem adil, yang salah wajib apa? Yang salah wajib dihukum. Kalau orang salah kemudian kena hukuman, itu namanya adil tidak? Yang tidak adil kalau ada salah tapi tidak ada hukuman, itu namanya tidak adil. Menurut ayat ini, surah 35 ayat 45, sekiranya Allah berkenan menjalankan keadilannya terhadap perilaku manusia, setiap salah, setiap dosa kena hukuman Allah. Contoh, dosa mata, dicabut nikmat mata, hukuman. Dosa tangan, dicabut nikmat tangan. Ketiduran salat subuh, bertambah bau badan kita. Ada dosa lagi, dosa riba, dosa apa saja, ada kena hukuman. Menurut ayat ini, kalau Allah berkenan menghukum manusia setiap dosa dan maksiatnya, niscaya tidak ada makhluk, jangankan manusia, tidak ada makhluk termasuk binatang, tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Kenapa? Karena habis dihukum Allah. Sudah habis. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menunda sampai di hari pembalasan, tidak dihukum. Bayangkan aja, kalau setiap dosa bau badan kita, dosa lagi tambah keras bau badan kita, dosa lagi bertambah keras bau badan kita, kira-kira berani nggak keluar rumah? Langsung ditandain orang, ih bau ya, dosanya banyak. Langsung ditandain orang. Malu kita sama orang. Makanya tanda sesuatu salah atau dosa apa? Ada dua tanda. Kadang-kadang ada orang melakukan sesuatu tapi dia berkata tidak apa-apa. Mau nggak tahu ini salah atau tidak? Lihat dua hal. Pertama, ada nggak sesuatu di hati tidak enak? Kalau muncul perasaan di hati tidak enak, berarti itu tidak benar. Tinggalkan saja. Jangan kesana kemari cari fatwa. Majlis ulama, kiai, ustaz. Kalau sudah muncul perasaan di hati tidak enak, jauhkan. Kalau bukan haram, berarti syubhat. Syubhat. Hati-hati dari syubhat. Islam menajarkan hal-hal yang tidak jelas pun kita jauhi, apalagi kalau sudah jelas haram. Tanda yang kedua, kalau kita melakukan hal tersebut, kita malu dilihat orang. Faham bu? Saya ulang lagi. Tanda yang pertama, apa yang kita lakukan atau ada yang mau melakukan sesuatu, kalau muncul perasaan di hati tidak enak, berarti jangan dilakukan. Walaupun ada kiai, ustaz bilang boleh. Tanya diri, jangan tanya ustaz. Tanya hati. Kalau hatinya tidak enak, itu fitrah. Tidak mungkin Allah hati tidak enak kalau sesuatu yang boleh. Kalau sesuatu boleh dalam pandangan agama, pasti hati enak. Kalau sesuatu yang tidak boleh, walaupun kita belum faham karena masih bodoh agama, tapi muncul perasaan tidak enak, berarti sudah cukup menjadi tanda Anda jauhi. Cukup. Walaupun hal itu tidak haram 100% atau tidak jelas haramnya, kalau muncul perasaan tidak enak, itu tanda kalau tidak haram berarti syubhat. Syubhat artinya belum jelas. Islam menajarkan kalau belum jelas, mendingan tidak usah daripada salah. Tanda yang kedua, kalau kita lakukan
muncul perasaan, kalau ayah saya tahu, malu. Berarti tidak benar itu. Kalau guru saya tahu, pasti marah. Berarti tidak benar. Berarti kalau ada tanda malu dilihat sama orang atau ditahu sama orang, berarti ketahuilah yang kita lakukan itu tidak benar, tidak baik. Sudah faham? Dan ini bukan kata saya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dosa dan keburukan adalah yang jengkel di hati, ada perasaan tidak enak, kayak rasa gatal, kefikiran, mana ya. Itu sudah Rasul kasih tahu. Berarti Rasul mengajarkan kita, tanya hatimu dulu. Tanya hatimu dulu. Hati yang suci, hati yang fitrah, insyaAllah tidak mungkin terima kemungkaran, tidak mungkin terima kebatilan. Kecuali na'udzubillah kalau hatinya munafik, semuanya halal. tapi buruk amalannya. Jangan sampai menjadi orang yang merugi. Berikan apalagi nikmat sehat. Manfaatkan nikmat sehatmu sebelum kesakitan. Jangan kita hanya kenal Allah pas saat sakit. Sudah sakit, tidak akan maksimal. Dulu masih sehat, tapi tidak salat. Pas begitu sakit, tidak bisa berdiri. Terpaksa salat duduk. Makanya di dalam keadaan duduk, pasti pahalanya tidak sempurna.
Siapa yang diberikan kesempurnaan pahala ketika dia sakit? Kalau dia di masa sehat tetap masih beribadah, ketika dia sakit Allah tidak akan menurani kesempurnaan pahalanya. Karena dia di masa sehat tetap jaga ibadah. Beda sama yang dikurangi pahalanya. Di masa sehat dia tidak beribadah, pas di masa sakit dia ingat sama Allah, Allah tidak akan sempurnakan pahalanya. Beda sama orang yang ada kesibukan dalam kebaikan. Saat kita ada harta, jangan lupa kita sudah ahli waris. Tapi rizki yang adalah yang milik kita, yang kita akan bakal ketemu adalah yang kita buatkan di jalan Allah. Yang kita keluarkan di jalan Allah berarti ini buat diri kita, bukan buat siapa-siapa. Sedekah subuh disertai doa. Walaupun ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh enggak kita tetap jalani sedekah di waktu subuh? Tetap masih boleh. Isi sedekah disertai doa. Contoh, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini sembuhkan kedua orang tua. Kalau orang tua lagi sakit, orang tua sudah tidak ada, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini titipkan pahalanya untuk kedua orang tua. Yang sudah lama menikah belum punya keturunan, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini mudahkan keturunan dan dahsyat dan kekuatan sedekah subuh. Yang sudah punya keturunan, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini berilah kepada keturunan kami menjadi penghafal Al-Quran. Lagi melamar kerjaan di mana-mana, kita isi sedekah subuh. Ya Allah, aku mohon berikan kemudahan lamaran kerja bisa diterima. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini mudahkan rizki yang bisa membawa saya ke tanah suci haji dan umrah. Itu namanya sedekah disertai doa. Tapi tolong Bapak Ibu disesuaikan sedekahnya. Jangan sedekahnya koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kata malaikat, sedekahnya koin-koin, teng-teng-teng, tapi kok doanya dah habis-habis. Kalau saya usulkan, satu kali sedekah fokus satu hajat. Begitu tuntas hajatnya, nanti lanjut lagi sedekah untuk hajat yang lain. Wallahi Bapak Ibu, sedekah subuh dahsyat manfaatnya. Mulai hari ini, ibu, bapa, adik-adik, teman-teman semua sekalian, mulai hari ini masing-masing punya kotak amal sendiri. Suami satu, istri satu, anak-anak satu masing-masing. Termasuk anak-anak kita, supaya diajarkan dari kecil. Anak bayi kita, ibu yang masukin sedekahnya atas nama si bayi itu. Supaya mereka tertanam dari kecil cinta sedekah, cinta memberi. Karena ini sifat-sifat para nabi, para awliya, para salihin, memberi. Rasul pun tidak punya apa-apa tapi suka memberi. Makanya isi sedekah termasuk anak-anak kita. Ajarin anak-anak untuk bisa berdoa. Lagi menghadapi ujian, isi sedekah subuh. Ya Allah, mudahkan ujian biar saya lulus. Ajarin segala hajatnya sekecil apapun, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarin anak-anak kita seperti itu. Ketika sudah isi kotak amal atau botol atau kaleng, langsung sedekahkan dengan segala isinya. Kalau sudah isi, sudah full, tidak bisa isi lagi, sedekahkan. Dan saya nasihatkan, jangan dicoba buka kotak amal tersebut. Jangan dibuka. Saya khawatir kalau dibuka rubah fikiran. Lumayan ini. Apalagi ada tagihan bulan ini, ada tagihan sana, tagihan sini. Udah. Karena sifat manusia cinta harta. Cinta harta. Biar orang susah payah miskin, tapi cinta tetap harta. Ketika muncul ada pemberian, dia tidak mau. Makanya saya bilang, ketika kotak amal jangan dibuka, tutup mata, serahkan aja. Boleh ke masjid,
ke musalla, kepada salah satu pengurus yang kita percaya atau ke yayasan, ini tolong silahkan bebas digunakan. Sedekah buat tahfizul Quran, membina anak-anak hafiz Quran, apa saja boleh kita sedekahin. Anak yatim, orang miskin, duafa, bisa kita kumpulkan. Sekali lagi, jangan dibuka ya. Setuju? Sudah isi, bismillah, ikhlas lillahi ta'ala. Datang syaitan, buka aja, lihat aja isinya, biar ibu tahu berapa jumlah sedekahnya. Tak usah terima. Tak, maaf syaitan, saya tidak mau. Saya tidak mau tahu. Saya lillahi ta'ala. Sekecil apapun, seikhlas apapun, sebanyak apapun, lillahi ta'ala. Dan saya sudah mengajarkan diri saya, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju?